Maka dari itu orang yang mengingkari amaliyah talqinul mayyit ba'da dafnihi, menuntun mayit, mentalkin mayit setelah dikubur, itu adalah orang yang keliru, orang yang salah dalam pengingkarannya tersebut. Karena amaliyah tersebut mempunyai dalil, meskipun hadis dhaif, dan hadis tersebut dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar isnaduhu sholih, bisa dijadikan dalil. Para pemirsa, belakangan sebagian kalangan memandang bahwasannya tradisi kaum muslimin yang sudah berlangsung ratusan tahun, bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di negara-negara Arab juga, seperti di Syam, di Mesir, dan yang lainnya, bahkan pernah berlaku di Spanyol, Cordoba, yaitu tradisi mentalkin mayit ketika sudah dikubur. Sebagian kalangan ada yang mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil yang mengatakan keanjuran untuk mentalkin mayit itu adalah diberlakukan ketika orang hendak meninggal atau muhtador, artinya ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, itu yang dimaksud talqin. Mereka berpendapat seperti itu. Akan tetapi, benarkah demikian? Mari kita kaji bahasan tersebut pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu talqinil mayyiti ba'da dafnihi? Apa hukum mentalkin mayit? Talqin itu menuntun, mendikte mayit, orang yang sudah meninggal ketika telah dikuburkan, sesudah dikubur. Jawab, talqinul mayyitil baligh ba'da dafni mustahabun 'inda katsirin minal ulama. Liqaulihi ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Haitsu istahabbahu Syafi'iyyatu wal aktsaru minal Hanabilah wal muhaqqiquna minal Hanafiyah wal Malikiyah. Sini Habib Zain menjawab bahwa mentalkin mayit, orang yang meninggal dalam keadaan sudah balik, ditalkin setelah dikubur, itu hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Beliau di sini menyebutkan satu dalil dari Al-Quran, yaitu wadzakir fa inna dzikra tanfa'udz dzakirin. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka ulama-ulama Syafi'iyah dan juga mayoritas ulama Hanabilah dan muhakkik, para ulama muhakkikun dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa talqinul mayyit ba'da dafnihi, mentalkin mayit setelah dikubur, itu hukumnya sunnah. Wa ahwaju ma yakunul 'abdu ila tadhkiri fi hadhil halah. Dan seorang hamba, seorang manusia itu mendapati saat-saat yang sangat butuh untuk diingatkan, yaitu ketika setelah dikubur, karena tidak lama setelah itu dia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah fi fatawihi inna talqinal madhkur qad thabata an ta'ifah min as-sahabah annahum umiru bihi. Sesungguhnya talqin, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dalam fatwanya, talqin yang telah disebutkan di atas itu telah tetap, artinya memang dilakukan oleh beberapa sahabat. Wa qala al-Imam Ahmad la ba'sa bihi wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya mentalkin mayit setelah dikubur itu la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Bahkan beliau mengatakan beberapa murid Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu hukumnya sunnah, dan juga beberapa murid Imam Ahmad sendiri. Qala wa qad thabata anna al-maghfura yus'alu wa yu'maru bid-du'a'i lahu. Falihada qila inna talqina yanfa'uhu fa innal mayt yasma'un nida kama fi sahih. Nah, bahwasannya orang yang dikubur, mayat yang telah dikubur itu akan ditanyai, dan juga orang-orang yang masih hidup itu diperintahkan, dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Maka talqin ini, sebuah tuntunan ini, menuntun orang yang sudah meninggal, akan bermanfaat baginya dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar Nakir. Karena apa? Sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar apa yang terjadi di
di alam dunia. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar langkah kaki, jejak kaki orang yang menziarahinya ketika pulang. Nah, maka talqin ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian masalah talqin ini juga disebutkan oleh Said Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari dalam salah satu fatwanya yang dirangkum dalam kitab Al-Hawi fi Fatawal Allamah Abdullah Al-Ghumari. Beliau ditanya apa hukumnya talqin menuntun mayit setelah dikubur. Beliau menjawab, talqinul mayit ba'da dafnihi warada fihi haditsun dha'if rawahu At-Tabarani an Abi Umamah wa qad qawwal haditha Al-Hafiz Ibnu Hajar wa su'ila anhu al-Imam Ahmad qala istamarra alaihi al-amalu fi Syam wal Hijaz wa sa'iril amsar. Walidzalika nassa ala istihbabihi jama'atun minal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa ghairihim. Nah, mentalkin mayit ini perkataan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, bahwa mentalkin mayit dalilnya ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir, yaitu hadis dari Abi Umamah. Abi Umamah ketika hendak meninggal berpesan kepada salah satu orang yang hadir di situ, yaitu yang bernama Sa'id. Ya Sa'id, idza mittu faf'al ma umirtu faf'al ma amara nabiyyu bihi. Ketika saya mati, lakukanlah apa yang Nabi perintahkan. Nah, maksudnya Nabi memerintahkan apa yang dilakukan kepada orang yang telah meninggal. Lalu yang dihitopi tadi, yang dia bicara tadi, Sa'id tadi menanyakan, memangnya Nabi memerintahkan apa? Lalu Abi Umamah mengatakan bahwa Nabi pernah berkata, ketika kalian mengubur orang mati lalu sudah selesai mengkubur, maka di situ kalian ada salah satu yang membacakan talqin. Nah, di sini hadisnya memang statusnya adalah hadis dhaif, tetapi hadis dhaif ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Imam Ahmad berkomentar atas talqin tersebut bahwasannya adat atau tradisi kaum muslimin di Hijaz, di Syam, Syria, dan berbagai macam kota menunjukkan bahwa hal itu menjadi amaliyah kaum muslimin. Ketika seperti itu, dalam keadaan seperti itu, artinya meskipun hadis itu adalah hadis yang dhaif, akan tetapi menjadi amaliyah kaum muslimin, apalagi di hampir seluruh penjuru kota, maka hadis ini bisa diterima sebagai dalil. Di sini Syekh Abdullah Al-Ghumari mengatakan, wa mimma taqarrara 'indal ulama annal hadits ad-dhaif idza talaqqa bi qabulin wastamara al-amalu alaihi kana hujjatan kama dzakaruhu ghairu wahid fatalqinul madhkur mustahabbun walladzina yunkirunahu mukhti'una fi inkarihim wallahu a'lam. Kaidah yang berlaku bagi para ulama bahwasanya ketika ada hadis dhaif akan tetapi diterima oleh kaum muslimin dengan diamalkannya hadis tersebut di berbagai daerah dan tidak ada ulama yang mengingkari, maka hadis tersebut bisa dijadikan sebagai dalil. Maka dari itu orang yang mengingkari amaliyah talqinul mayyit ba'da dafnihi, menuntun mayit, mentalkin mayit setelah dikubur, itu adalah orang yang keliru, orang yang salah dalam pengingkarannya tersebut, karena amaliyah tersebut mempunyai dalil, meskipun hadis dhaif, dan hadis tersebut dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar isnaduhu sholih, bisa dijadikan dalil. Nah, maka tidak layak untuk diingkari, tidak boleh untuk diingkari, karena amaliyah tersebut bukanlah amaliyah yang tanpa dalil, tanpa dasar, banyak dasarnya. Syekh Abdullah Al-Ghumari meneruskan bahwasannya banyak ulama yang menganjurkannya, baik dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab
Hambali dan beberapa madhab Hanafiyah. Contohnya yang dari madhab Maliki adalah Syekh Abdul Haq Al-Ishbili, lalu Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, lalu muridnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi yang mempunyai kitab Tafsir Al-Qurtubi, dan juga Abu Bakar Ibnu Tolak, dan juga Ibnul Hajj yang mempunyai kitab Al-Madkhal. Kemudian dari madhab Syafi'i diantaranya adalah yang menganjurkan Al-Qadhi Husain, lalu Imam Al-Mutawalli, dan juga Imam Nasr Al-Muqaddasi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, dan yang lainnya. Sedangkan dari madhab Hanabilah, ulama Hanabilah yang menganjurkan diantaranya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la dan Abul Khattab. Maka amalan kaum muslimin berupa talqinul mayyit ba'da dafnihi ini adalah sebuah amalan yang sangat berdasar. Ada dalil dari Al-Quran, yaitu tadi disebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ud dzakirin, dan juga ada dalil dari hadis yang berupa Abi Umamah diperintahkan oleh Nabi ketika ada orang yang meninggal, setelah kubur itu dikubur, maka lakukanlah talqin. Nah, itu hadis yang sangat masyhur, meskipun syaratnya dhaif, akan tetapi itu dijadikan amaliyah kaum muslimin hampir di seluruh dunia. Nah, para pemirsa, itu tema kita yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini. Yang kedua adalah kita akan mengkaji apa hukumnya mengusap kuburan ataupun mencium kuburan wali, ataupun juga mutlakul kuburan, yang penting kuburan. Nah, ini biasanya tapi yang diusap atau dicium adalah makom kuburan-kuburan para wali dengan tujuan tabarruk, mengalap barokah. Ma hukmu tamassuhi bil kuburi wa taqbiliha. Nah, apa hukumnya mengusap kuburan ataupun menciumnya dan juga menciumnya? Jawab, al hukmu fi dzalika 'inda aktsaril ulama makruhun faqat wa qala ba'dhum innahu mubahun wa jaizun lit tabarruk wa lam yaqul ahadun bi tahrimiha. Hukumnya menurut mayoritas ulama adalah makruh, hanya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan mubah, dan juga jaiz, mubah atau jaiz sama saja, dengan tujuan litabarruk, untuk mengalap barokah. Tidak ada yang mengatakan hukumnya haram. Madalilu ala jawazi dzalik, apa dalilnya kenapa diperbolehkan? Li'annahu lam yarid fiha nahyun minasyari' wala qama dalilu 'alal man'i, karena tidak ada dalil yang melarang mengusap kuburan ataupun mencium kuburan. Wa qad ruwiya anna Bilal radhiyallahu anhu lamma zara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja'ala yabki wa yumarribu khaddaihi 'ala al-qabr syarif. Bahkan ada sebuah dalil yang diriwayatkan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal, Sayyidina Bilal ketika itu menangis, lalu yumarribu khaddaihi, melumurkan pipinya, menggosok-gosokkan pipinya di atas makam Kanjeng Nabi. Nah, selanjutnya wa inna ibna Umar radhiyallahu anhu kana yadau yadahu limna alaihi, dan juga sahabat Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar itu meletakkan tangan kanannya di atas kuburan Nabi. Dzakar dzalik Al-Khatibu Ibnu Jumlah. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Ibnu Jumlah. Wa thabata 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu su'ila an taqbili qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi faqala la ba'sa bidzalik. Dan juga Imam Ahmad pernah ditanya, apa hukumnya mencium kuburan Nabi atau juga mimbar Nabi? Nah, beliau menjawab la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Sebelumnya kita pernah membahas bahwasannya Sayyidina Umar pernah meletakkan tangannya di mimbar Rasulullah, di mimbar yang biasa digunakan Rasulullah untuk berkhutbah. Beliau meletakkan tangannya dengan tujuan tabarukan. Nah, dalil-dalil yang telah kita telah tadi menunjukkan bahwasannya mengusap kuburan para wali atau para nabi dan juga menciumnya dengan tujuan tabarruk itu boleh-boleh saja.
Di sini memang disebutkan dalilnya hanya kuburan Nabi, akan tetapi ketika qasdunya atau tujuannya untuk tabarruk, ngalap barokah, itu para wali juga termasuk dalam dakhilun finnas, termasuk dalam dalil-dalil tersebut, karena para wali itu juga bisa menjadi sebab turunnya barokah. Para pemirsa yang kami hormati, demikianlah kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Anda sekalian, umumnya bagi kaum muslimin. Semoga dengan kajian ini bisa menambah kuatnya keimanan dan juga akidah ahlus sunnah kita. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.